Jakarta masuk PPKM level 2, langsung aja digeber oleh BMW untuk langsung berinteraksi dengan para konsumennya dengan menggelar acara Group Driving Experience 2021 di Senayan Park, Jakarta yang berlangsung pada 22 sampai 24 Oktober 2021. Asiknya, di acara ini BMW mengajak awak media di hari pertama untuk test drive mobil terbaru, yaitu BMW 320i Dynamic yang harganya 799 juta rupiah. Itu harga off the road ya guys. Tentu saja harganya bisa di bawah 800 juta karena BMW 320i Dynamic dirakit di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara. Produk baru BMW ini menjagokan fitur Reversing Assistant, di mana BMW 320i Dynamic bisa mundur kembali ke posisi semula secara otomatis dengan jarak 50 meter dengan rute yang sama saat bergerak maju. Fitur Reversing Assistant sebetulnya berguna ketika pengendara menghadapi rintangan di depan dan harus kembali dengan posisi mundur. Selain itu, media juga mendapat kesempatan untuk merasakan kemampuan teknologi penggerak 4 roda khas BMW xDrive dalam menaklukkan ragam rute test drive seperti Scenic Drive, Driving Dynamics, dan X-Ram Station. By the way, untuk mengetahui apa aja sih kelebihan dari BMW 320i Dynamic, gue pun langsung bertanya-tanya sama Bapak Anindianto Dwi Kumoro. Beliau adalah Product Manager BMW Indonesia. Oke, kelebihan lagi apa nih Pak Anin? Nah, dari segi eksterior ini juga detail-detail black high gloss ini menarik banget sih karena benar-benar emphasize sisi sporty dari BMW 320 Dynamic. Dimana di bagian sampingnya juga kami teruskan, ini kami mensematkan M Shadow Line namanya. Ini biasanya equipmentnya hanya hadir di khusus mobil BMW M atau mobil yang dengan M Sport Package. Nah, untuk market Indonesia ini khusus kami sematkan sebagai equipment standar. Jadi menarik banget. Menarik banget. Seri M tadinya ya. Tapi betul. Sekarang digunakan dengan seri yang istilahnya entry level tapi dari equipment spesial. Oke. Nah, terus juga di samping ini sektor kaki-kaki kami pakai velg dengan desain baru dan juga ukurannya 17 inci. Dengan considerations kami mengejar ukuran ban yang lebih tebal. Jadi dari segi kenyamanan, customer nanti akan langsung merasakan bahwa mobil ini jauh lebih nyaman dibanding varian sebelumnya. Gitu. Desainnya pun juga untuk mempertahankan sisi sporty dan modernnya, kami menggunakan dua warna, warna abu-abu dan juga kombinasi bagian polish. Gitu sih mas. Oke. Kelebihan lainnya apa lagi nih? Nah, kalau kita ke belakang, ini sekarang ada automatic operation of tailgate, dimana kita bisa langsung buka secara otomatis dengan tenaga kaki. Of course, it's been a while for BMW, tapi untuk 320i ini hal yang baru. Hal yang baru ya. Kalian juga bisa menggunakan tombol di sini untuk membuka atau menutupnya, dan juga kalau misalnya pun mau, kita juga bisa menutupnya dengan tenaga kaki juga. Gitu. Nah, di bagian interior ini kami tetap mengedepankan sisi sporty. Jadi kalau bagian interior trimnya ini menggunakan finishing black high gloss, sport seats, dan juga untuk kenyamanan di bagian belakang itu menggunakan automatic air conditioning yang 3 zone. Jadi nggak cuman penumpang dan driver depan aja nih yang bisa di-adjust temperaturnya, tapi penumpang di belakang juga punya satu zona sendiri yang bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk fiturnya, katanya ada yang paling terbaru di BMW 320. Sebenarnya kami lebih ke mempertahankan fiturnya. Jadi fitur kayak parking assistant yang dia bisa mundur sendiri itu, the so-called reversing assistant itu tetap ada di mobil ini. Jadi mobil akan otomatis mengingat ketika jalan 50 meter terakhir tuh, walaupun jalannya kita agak belok-belok terus tiba-tiba ketemu gang buntu nih. Which is most cases di Jakarta kadang suka kayak gitu kan. Nah, untuk mundur nanti kita tinggal menggunakan fitur reversing assistant, dia akan otomatis mundur 50 meter terakhir. Itu menarik banget di Indonesia. Boleh bisa dilihatin nggak sih mas fitur yang tombolnya itu? Ya. Nanti untuk test drive ya? Iya. Jadi kalau ini mobilnya masih kita nyalain dulu. Lalu kalau kita
masukin ke PDC atau otomatis kalau misalnya kita masuk ke gigi mundur, dia di sini ada tombol reversing assistant. Oke. Nah, ini kalau kita pencet reversing assistant-nya, dia kan otomatis steeringnya adjust sesuai dengan 50 meter terakhir. Nyobain fitur ini dan juga yang paling penting nyobain kedinamisan berkendara dan kenyamanannya dengan velg baru 17 inci ini. Oke. Gitu sih Mas. Kalau yang lain-lain lagi teknologi, of course infotainment kami mensematkan BMW Live Cockpit, jadi full digital instrument cluster dan juga touch display yang teman-teman bisa gunakan. Dan yang menariknya dengan OS 7 ini, kita bisa menggunakan kayak smartphone kita, di mana kita bisa adjust widgets-nya. Jadi kalau misalnya ini misalnya saya mau ganti, saya ganti ke bagian posisi gitu misalnya ya, ini bisa langsung kita adjust. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan kita nih, dan mau berapa halaman itu bisa kita atur lagi. Sangat menarik. Gitu sih kurang lebih fiturnya Mas. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama Mas Tommy. Nah, selanjutnya acara yang paling ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu test drive BMW 320i Dynamic dengan rute Scenic Drive dan Driving Dynamics. Saat pertama kali gue duduk di kokpit, pengaturan joknya sudah elektrik semua, dan kesan mewah memang sangat terasa. Ketika mendapat giliran untuk tancap gas, mesin 4 silinder pada BMW 320i Dynamic sangat bertenaga. Terang saja, mesinnya bisa mengeluarkan output 184 HP dan torsinya 300 Nm. BMW menerangkan output dan torsi tambahan dibandingkan dengan mesin generasi sebelumnya adalah hasil dari optimalisasi sistem mesin BMW Twin Power Turbo yang terdiri dari Twin Scroll Turbocharger, High Precision Injection Direct Petrol Injection, Pulptronic Fully Variable Pulp Timing, dan Double Furnace Variable Camshaft Timing. Sayangnya, rute yang dibuat cukup pendek sehingga tidak merasakan tenaga buas dari mesin mobil sedan ini. BMW mengklaim mobil ini bisa melesat dari mulai 0 hingga 100 km per jam dicapai dalam 7,1 detik saja. Namun, gue bisa merasakan ketika melakukan beberapa manuver di belokan tajam cukup nyaman. Tidak terjadi gejala body roll. Oh iya, BMW 320i Dynamic ini 76 mm lebih panjang dari pendahulunya, yaitu 4709 mm, 16 mm lebih lebar, yaitu 1827 mm, dan hanya 1 mm lebih tinggi, yaitu 1442 mm. Dan peningkatan lebar kendaraan, depannya itu bertambah 43 mm, sedangkan belakang 21 mm. Hal itu bisa memberikan dampak positif pada stabilitas dan ketangkasan mobil ini. Nah, itu dia Yozoners, review gue mengenai produk terbaru dari BMW, yaitu BMW 320i Dynamic. Semoga informasi bermanfaat bagi kalian. Silakan kalian kasih komentar atau kalian kasih saran, dan jangan lupa juga subscribe channel Yuzon.id. Sampai jumpa di video berikutnya.